berbaring, desire, dan rule. Saudara lihat ini. Kenapa Alkitab gambarkan seperti ini? Orang kalau bahasa, saya minta maaf untuk kata-kata ini, tetapi ini kita belajar dan kita sementara memahami. Sebagaimana orang yang dikuasai hawa nafsu, ya. Demikian dosa, sifat dosa itu yang tidak, orang kalau sementara dikuasai hawa nafsu susah untuk terlepas, betul tidak? Yeah. Susah untuk terlepas. Kita semua di sini orang-orang tua saya yang saya kasih dan saya hormati. Ini bukan masalah pornografi atau apa, tapi penjelasannya jelas. Saya sendiri waktu belajar ini dan saya diskusi dengan ada seorang wanita waktu kami di Manado, ya. Dan waktu kami bahas keluarga, karena sering kita buat grup diskusi untuk rumah tangga. Dan waktu saya bahas mengenai masalah seks di dalam rumah tangga, dan ada seorang wanita, dia bilang begini, "Sir, suami saya, kalau saya tidak layani dia, saya pernah dipukul dengan bantal karena tidak tersalur keinginannya." Saya berpikir demikian bentuk dosa itu. Dan itu yang digambarkan di dalam ayat ini, ayat 7. Sebagaimana dosa itu yang membuat pribadi itu sulit untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Sudah dapat ya konteksnya? Ini ekspresi. Dia menggambarkan bentuk ekspresi ini. Tuhan menggambarkan dosa itu dalam bentuk ekspresi seperti ini. Sama seperti wanita yang sementara menggoda. Tapi di situ dia gunakan kata she, he. Tapi kalau saya perhatikan ini bukan he, tapi she. Perempuan. Ada kata lay, desire, dan rule. Orang kalau sekali dia manjakan dosanya, dia tidak akan pernah terlepas. Ini kekuatan dosa yang tidak main-main. Itu kealamian. Makanya banyak orang akhirnya muncul doktrin-doktrin yang yang menyatakan bahwa kita ini kan semua masih berdosa. Ya percaya saja sama Yesus, nanti kita diselamatkan. Betul tidak? Pernah kita dengar kata-kata begitu? Cukup kita percaya Yesus, pasti kita diselamatkan. Kita ini berdosa. Siapa yang bisa melepaskan diri dari dosa? Benar tidak? Seolah-olah tidak ada kemampuan kita untuk melepaskan diri dari dosa. Karena memang kenyataan kita terima secara manusia, tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari cengkraman dosa. Begitu sulit untuk melepaskan diri dari dosa. Apalagi kalau dosa itu sudah dipelihara dari masa kecil. Dia terbiasa mencuri. Ada tetangga kami di Manado. Dia suka sekali mencuri. Sulit sekali, sudah masuk penjara, keluar penjara, tetap kasusnya sama. Sampai polisi bilang, kami sudah tidak tahu membuat apa manusia ini. Sudah pernah ditembak di kaki, tetap mencuri. Aduh ampun. Begitu terlepas, mencuri lagi. Karena ini sudah menjadi apa? Ini sudah menjadi daya tariknya. Dosa ini sudah benar-benar mencekram dia. Demikian gambaran yang Tuhan gambarkan mengenai dosa. Makanya dia katakan kepada Kain, kuasai dosa itu. Dia minta supaya Kain menguasai dosa itu. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi. Lihat, dari ayat 7 Tuhan suruh kuasai dosa. Apakah dia pedulikan apa yang Tuhan amarkan? Tidak. Malah dia langsung katakan pada pada Habel, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Perhatikan komentar Yohanes sehubungan dengan peristiwa Kain. Ini komentar Yohanes dalam surat Yohanes pertama ayat 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
Ya, iri. Jadi dengan kata lain, Kain dibunuh bukan karena Kain melakukan kesalahan, tetapi Kain dibunuh oleh karena Kain benar, dan Habel dibunuh bukan karena dia bersalah atau dia melakukan kesalahan, tapi Habel dibunuh oleh karena dia benar dan Kain salah. Sederhana ya bahasanya. Dan dia lanjut, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Di mana ada kebenaran, mereka akan dibenci. Yohanes yang sama dia katakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara lakukan kebenaran, saudara akan dibenci di tengah jemaat. Apabila jemaat itu tidak suka kebenaran, dosa mereka. Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia melakukan kebenaran. Lihat sifat kebenaran dan sifat dosa itu begitu nampak. Selama kita mencintai dosa, kita akan membenci orang-orang yang melakukan kebenaran. Itu secara otomatis. Karena sifat dosa adalah membenci. Sifat kebenaran adalah dibenci. Amin. Jadi kalau kita membenci saudara kita berada dalam kebenaran atau kesalahan? Kesalahan. Mudah kita pahami. Kalau kita mulai membenci saudara kita, jangan pernah saudara berpikir saudara dalam kebenaran. Saudara tidak pernah dalam kebenaran. Itu pikiran saudara dalam kebenaran. Karena di mana ada kebencian, di situ ada kesalahan. Dan kesalahan itu sementara membenci akan kebenaran. Dampak Kain dibunuh bukan oleh karena apa tadi? Bukan karena dia melakukan kesalahan. Habel dibunuh bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia dibunuh oleh karena dia benar. Pengikut Kristus yang dikasihi, selama kita hidup di atas dunia ini dan melakukan kebenaran, saudara tidak akan pernah terlepas dari kebencian orang. Amin. Namanya kita sudah terima Yesus, kita harus terima. Yesus sudah katakan, dunia ini adalah musuh siapa? Musuh Tuhan. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, iya kan? Iya. Oleh karena nama. Kalau Alkitab bilang nama, itu artinya karakter. Jadi kalau Yesus bilang, engkau akan dibenci oleh karena namaku, artinya engkau akan dibenci oleh karena karakterku yang ada di dalam kamu. Karakter saya yang ada di dalam kamu yang membuat dunia membenci. Datang kepada pertanyaan inti. Bagaimana kita menang terhadap dosa? Kalau kita sudah kenal dosa dari cerita Kain, bagaimana cara mengalahkannya? Ini janji kemenangan. Ini ayat-ayatnya. Coba minta tolong yang bawa Alkitab. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 10. Mungkin boleh bacakan supaya kita interaksi di sini, sesudah itu kita tanya jawab. Hanya 5 poin yang saya ambil untuk menang atas dosa. Berapa di antara kita yang masih bergumul dengan dosa? Sampai sekarang bergumul. Dan kita berdoa, selesai pelajaran ini kita memiliki pengharapan yang lebih pasti dan besar. Kita akan rubah konsep kita berpikir. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 10. Dan kamu tahu bahwa Dia tidak menyatakan dirinya supaya Dia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan
siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Lihat itu. Orang yang datang dari Allah adalah orang yang suka mengasihi dan sanggup mengalahkan dosa. Karena orang yang datang dari Allah adalah orang yang berada atau tinggal dengan Yesus selamanya. Jadi kalau kita bilang kita pengikut Yesus yang disebut dengan Kristen, tapi kita masih dalam dosa, apa dia katakan? Kita sebenarnya anak-anak iblis. Tapi kan kita sebagai manusia berdosa terus, Iya. jadi bagaimana? Manusia itu berdosa. Kita memiliki kecenderungan berdosa. Tapi perhatikan jalan keluar yang Tuhan berikan di ayat ini. Di ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ingat, Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tapi Dia memampukan manusia itu meninggalkan dosa. Itu yang disebut dengan bertobat. Arti bertobat atau repent, berbalik dari perilaku itu. Kalau kita hanya mengaku, itu bukan bertobat namanya. Namanya pengakuan. Tetapi bertobat adalah tidak melakukan dosa itu lagi. Bisa dapat di sini. Oke, dosa yang sama maksudnya. Dosa yang sama dan dosa yang lain, dia tidak akan lakukan itu. Ketika dia tahu dosa, dia mengaku, Tuhan saya berdosa, Tuhan ampuni saya telah melakukan ini. Mohon kuasa Roh-Mu untuk buat saya mampu tidak melakukan itu lagi. Tuntut janji Tuhan, karena Dia yang tulis. Ini tugas orang Kristen, kita tuntut janjinya, karena Dia yang berjanji. Jadi kita harus mengenal kasih karunia itu bukan berdasarkan, bukan hanya kepada batas pada pengampunan saja, tapi kasih karunia Yesus Kristus lebih dari pengampunan. Apa itu? Membuat orang itu tidak melakukan dosa lagi. Coba lihat di dalam Yohanes pasal sebelum di sini, Yohanes 1 ayat 12. Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Apa dia catat di sana? Ini janji Allah. Namun berapa banyak orang-orang telah menerima Dia. Kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, Nah, itu yaitu terjemahan Yahweh. kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya. Di sini dia gunakan kata otoritas. Kalau di situ Tante Ki, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya Kuasa. menjadi anak-anak Allah. Otoritas jadi kuasa di situ. Jadi kita pernah otoritas atau kuasa itu sama. Orang yang terima Yesus, dia akan menerima apa? Kuasa atau otoritas menjadi anak-anak. Saya mau tanya, anak-anak Allah berdosa atau tidak? Tidak. Berarti kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Dari cerita Kain tadi kita sudah lihat bahwa Kain sendiri Tuhan bilang, kuasai dia, rule over him. Kuasai dosa itu. Rule over him. Orang Kristen Tuhan berikan kuasa untuk menguasai dosa. Yang masalah kepada orang Kristen, dia memanjakan dosa itu, bukan dia kuasai. Betul tidak? Karena dia sudah mencintai dosa itu.
Dia masih lebih mencintai dosa itu daripada mencintai Tuhan. Dan karena dia mencintai dosa itu dan dia masih selalu melakukan, dan dia mulai berdalih, saya kan masih manusia, masih hidup dalam dosa. Saya mau katakan ini, tidak ada orang berdosa masuk surga. Semua orang yang akan ke surga sudah disucikan. Dan proses penyucian bukan Tuhan main sulap, jadilah suci, jadilah suci. Tidak. Kalau Tuhan lakukan itu, ngapain dia mati di salib? Lakukan aja dari awal. Nggak perlu mati di salib. Sulap aja Adam dan Hawa, jadi suci, masuk surga. Kenapa dia perlu mati di salib? Karena kesucian itu harus mengalami proses. Dan proses itu kita dapati selama kita hidup. Jadi tidak ada kata nanti saya bertobat waktu somok, nanti putus nafas. Tidak ada itu. Karena Tuhan tuntut pertobatan bukan pengakuan. Kalau nanti nafas tinggal satu-satu, ampun Tuhan, dosa saya Tuhan terlalu banyak. Saudara lakukan itu hanya sebatas pengakuan. Tapi yang Tuhan tuntut pertobatan. Kalau nafas tinggal begitu, kapan saudara bertobat? Tidak ada pertobatan. Karena arti bertobat meninggalkan dosa. Betul tidak? Kalau dia sakit terbaring di tempat tidur, kapan dia tinggalkan dosa? Tidak pernah. Kalau seandainya dia sembuh, dia akan lakukan dosa itu lagi. Berapa di antara kita pernah mengalami hal yang sama? Waktu mendapatkan satu hal yang sial, tapi ingat akan Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya. Begitu dia terlepas, dia buat lagi. Betul tidak? Karena itu kealamian dosa kita. Makanya Tuhan tidak main-main dengan dosa. Dia mau selama nafas masih di hidung, kita masih bisa bergerak, berjalan, hidup seperti normal. Tugas kita adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk meninggalkan dosa. Amin. Amin. Itu tugas kita. Dia katakan kita harus tinggal dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4. Apa dia bilang di sana? Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dan dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak dapat berbuah apa-apa jika kamu tidak tinggal dalam. Sama dengan syarat tadi ya. Karena orang yang tinggal dalam Yesus, dia pasti tidak akan berbuat dosa. Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak akan menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksudkan? Buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat berapa? 21. Buah roh itu damai sejahtera, apa lagi? Kasih, sukacita, dan penguasaan diri. Jangan berusaha untuk menguasai diri. Berusaha dekat dengan Yesus, nanti dia buat saudara menguasai diri. Jadi pendeta, kalau seandainya kita berbuat jika kita berbuat dosa, ya selama kita masih hidup, masih aktif, masih sehat dan kuat, kita berbuat dosa dan kita harus minta ampun mengenai dosa itu. Selesaikan setiap dosa. hari. Setiap hari. Selesaikan dosa itu. Makanya tadi kan ada investigatif. Tuhan menginvestigasi dosa itu. Cara menginvestigasi dosa, cari akarnya. Kalau kita hanya datang begini, Tuhan ampuni dosa saya, kita mendapatkan Tuhan seperti tempat sampah dosa. Selesai berdoa, kita pergi dan berbuat dosa lagi dan kembali lagi, Tuhan ampuni dosa saya. Kalau kita Tuhan, saya mau tanya, dosa yang mana James? Betul tidak? Kalau kita sendiri tidak kenal dosa kita, bagaimana Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah dosa kita, karakter kita, untuk tidak berdosa? Dia mau, karena setan juga pernah mengakui Tuhan. Dia mengakui Tuhan dan dia tahu dosa, tapi dia tidak mau akui dosanya.
Dia menyombongkan diri. Dia tidak pernah catatan Alkitab bahwa setan mengakui dia sombong. Tidak pernah. Tuhan mau ada pengakuan. Karena pengakuan itu akan menuntun kepada penyesalan. Coba saudara bayangkan, ini kembali ke keadaan kitab Kejadian. Waktu Tuhan ajarkan Adam dan Hawa. Coba saudara tempatkan diri saudara sebagai Hawa dan Adam. Oke? Penuh dengan damai. Dan sekarang dia akrab dengan hewan-hewan. Betul tidak? Mereka akrab dengan hewan atau tidak? Saudara bayangkan hewan-hewan ini paling manja. Singa bermain dengan domba. Tidak ada pertengkaran. Mereka main bermanja-manjaan. Saudara coba bayangkan. Dan sekarang domba yang selalu saudara gendong dan Tuhan katakan, sembelih domba itu. Waktu Adam dengar ini, pertama kali dia lihat darah. Pertama kali dia mau diajarkan sembelih. Saya berpikir, dia ini gemetar. Apa? Coba saudara bayangkan, binatang kesayangan saudara yang paling saudara sayang, berbulu, menggemaskan, bikin happy. Sekarang saya bilang, sembelih dia. Gemetar atau tidak? Iya. Saudara bayangkan, waktu Tuhan perintahkan itu kepada Adam dan Hawa karena dosa, waktu mereka gemetar, perasaan ini yang terbawa atas penyesalan itu. Dan Tuhan terima korban seperti itu. Dia mau kita memberikan korban, kita mengakui dosa dengan penyesalan. Mengapa orang Kristen tidak pernah bertobat? Mengakui Kristus, dan mengapa kuasa yang Tuhan berikan di dalam Yohanes pasal 1:12 tidak pernah diperoleh oleh kita yang sebut Kristen? Apa masalahnya? Karena kita tidak pernah mengakui dosa dengan penyesalan. Seandainya dosa itu kita akui dengan segala penyesalan, tidak akan buat dosa lagi. Kita harus membandingkan Kristus, membayangkan korban Kristus dengan perbuatan kita. Baru kita akan ada penyesalan. Itu yang dicatat di dalam kitab Sakaria. Mari kita mundur di dalam kitab Sakaria. Di dalam kitab Sakaria pasal 12 ayat 10. Sakaria pasal 12 ayat 10. Coba baca. Atau saya bacakan saja ya. Sakaria pasal 12 ayat 10 dia katakan begini. Aku akan mencurahkan roh pengajian dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara lihat bagaimana Tuhan cara menyelesaikan dosa. Dia taruh Yesus supaya manusia dapat meratapi dia. Ketika kita meratapi Kristus, kita sementara meratapi dosa-dosa kita. Mengapa kita masih hidup dalam dosa? Jawaban hanya satu. Kita tidak pernah meratapi dosa-dosa kita di dalam Kristus. Sebenarnya kita waktu kita lihat Yesus menderita dan kita bandingkan dengan dosa kita, kita menyesal. Saya akan bertelut dan katakan, Tuhan, saya menyesal atas perbuatan saya. Engkau mati karena perbuatan saya yang kotor ini. Mampukan saya tidak melakukan itu lagi, Tuhan. Remukan hati saya, dan janji Tuhan akan dipenuhi kepada pribadi itu. Kalau dia mengakui dan dia menyesali, hatinya remuk karena mencintai Kristus,
Makanya kuasa paling besar apabila salib itu menjadi tolak ukur untuk pengampunan kita. Pertobatan kita tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak pernah mencintai Yesus yang tersalib itu. Kita akan merasa, sayangnya Yesus menjadi tempat sampah dosa. Yang penting kok ada Yesus menebus dosa. Tuhan ampuni dosa saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, setan juga bisa lakukan apa yang saudara lakukan kalau begitu. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah menang atas dosa. Karena mereka tidak pernah menyesali dosa itu di dalam Kristus. Mereka masih lebih mencintai dosa itu daripada Yesus mereka. Makanya kita harus belajar orang Kristen lebih mencintai Yesus dengan segenap hati itu. Ketika kita membandingkan dosa kita, saya menyerah Tuhan. Ambil dosa saya. Mampukan saya tidak melakukannya lagi. Pertanyaan, dari mana saya tahu dosa? Apa arti dosa? 1 Yohanes. Apa arti dosa? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Apa dia bilang di sana? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau begitu orang Kristen belajar banyak hukum Allah. Karena dia tidak akan pernah kenal dosa kalau dia tidak pernah tahu hukum. Betul tidak? Dosa yang mana dia mengakui kalau hukum Allah dia tidak tahu? Makanya kita pelajari hukum Allah supaya apa? Kita kenal dosa kita. Ketika kita kenal dosa kita, kita bandingkan dengan Yesus. Oh Tuhan, saat ini saya menyerah. Dosaku terlalu banyak. Makanya saya sharing di sini. Kalau ini pertama kali saya dengan teman kak saya waktu kami diskusi di Manado dulu, kami belajar Alkitab sampai jam 12 malam. Dari siang kita belajar Alkitab. Dan teman saya waktu kita sampai kepada poin ini, teman saya buat begini, dia bilang, James, kalau begitu kita harus belajar mengakui dosa di standar hukum itu. Caranya begini James, karena Tuhan bilang di dalam Matius pasal 5, dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang ada dalam hati. Betul tidak? Jadi kalau kita berdoa, dan ini akhirnya saya lakukan. Kalau saya mau mengaku dosa, saya tidak bilang Tuhan ampuni dosa saya. Tidak, bukan cukup sampai situ. Saya mulai bertelut dan saya hafal hukum itu. Hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Saya mulai berpikir, Tuhan, apa yang ada dalam hati saya yang sudah mengilahkan sesuatu melalui Engkau? Tolong Tuhan ingatkan kepada saya, dan saya diam. Saya berdoa, saya diam. Dan Tuhan ingatkan satu persatu. James, yang lalu kamu tidak mau ke gereja cuma masalah sepatu kamu yang kamu bilang jelek. Saya langsung bilang, aduh Tuhan, betul itu. Saya sudah mengilahkan sepatu itu melebihi Tuhan. Sebenarnya sepatu itu bisa saya gunakan, tapi karena kesombongan hati saya, itu membatasi saya untuk datang ke gereja. Saya bilang, oh Tuhan, bayangkan Tuhan ingatkan satu persatu. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung berupa apapun dan kamu menyembahnya. Saya bilang, Tuhan ingatkan kepada saya apa yang telah saya lakukan. Apakah saya penyembah patung? Dalam hati, saya kan tidak penyembah patung, tapi saya diam. Tuhan ingatkan, patung apa yang pernah saya sembah? Kita diam dengan sombongnya, karena lagi berdiskusi dengan Tuhan dalam hati kan. Dalam kebodohan, seperti Tuhan kasih ingat, kamu sering menyembah patung di depan TV. Nonton TV sampai mengantuk. TV jadi patung saya. Akhirnya saya berpikir ini juga satu kesalahan. Mengapa saya habiskan waktu di depan TV, bukan habiskan waktu di depan firman?
Dan saya katakan, Tuhan ampuni saya untuk dosa itu. Dan terus menerus. Tapi bukan berarti kita tidak bisa nonton TV kan. Bukan berarti begitu. Kadang-kadang kan kita nonton Time, TV ya. untuk Jangan. lihat news, untuk lihat what's going on in this world. Ya, Pengetahuan. kadang-kadang pengetahuan, lihat nature, Iya. lihat history. Jadi bukan dan untuk Menyembah. 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 Iya. Tapi itu yang